أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بلى قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى مآثيره اللهم ارحمنا بالقرآن. Ayah Bunda ayat 1 sampai 15 ini dia adalah rangkaian pendahuluan deskripsi tentang dahsyatnya Al-Quran, dahsyatnya hari kiamat yang digambarkan Allah lewat Al-Quran. Jadi ayat 1 sampai 15 itu babak pertama dari surat ini. Dan insya Allah habis ini kita akan bahas tentang bagaimana cara belajar Al-Quran yang dituntunkan buat Rasulullah SAW. Dan 1 sampai 15 Maya pun nanti dinikmati. Nanti berikutnya, part berikutnya dinikmati sampai Allah ingatkan lagi penciptaan manusia bahwa kita ini sesungguhnya tidak ada apa-apanya. Dan hari ini kita bicara tentang ketika ila rabbika yawma idzin mustaqar. Suaranya putus-putus. Oke, Usbol. Jauh. Iya, suaranya Ya, jauh, Usma. putus-putus suaranya. Putusan Suaranya jauh nih. jauh. Jauh, suaranya Jauh jauh. suaranya. Nah, Suaranya jauh. sebentar ya udah. Jelas. Cianjur kali. Cek, udah. Gimana Jelas suaranya? kok. Jelas. Ya, Sekarang jelas. tuh udah jelas, Usma. Udah Jelas, jelas. jelas. Aman, Usma, aman. Aman. Jelas. Jelas, Usma. Oke. Dan ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin ayat terakhir yang kita pelajari ila rabbika yauma idzinil mustaqar. Semua kita bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini ayat 13 kita pelajari yunabba'ul insanu yauma idzin bima qaddama wa akhar. Di hari itu semua manusia diberitahukan semua amal yang pernah dia kerjakan dan apa yang belum sempat dia kerjakan. Ini sama seperti kalau kita sudah hafal surah Al-Fitor, kita sama unfatorat, wa idal kawakibun takarat, wa idal biharu fujirat, wa idal kuburu bu'asirat. Sudah terjadi huru hara kayak begitu, nah, alimat nafsum ma qaddamat wa akhar. Hari itu baru manusia ngerti apa yang pernah dia lakukan dan apa yang belum pernah dia sempat kerjakan. Jadi balik kepada wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Aku bersumpah dengan jiwa yang terus udah kita kerjakan, kalau amal soleh kita senang. Tapi kalau belum Wah, banyak amal solehnya kita juga sekaligus bunda. Jadi kalau sempat ngerjain sholat
malam 2 rakaat, ya kenapa nggak 11 rakaat aja waktu itu ya. Kalau sempat mengerjakan duha cuma dapat 4 rakaat, kenapa nggak 12 rakaat? Dan nah itu yang orang-orang menyesal. Amal soleh ini menyesal. Yunabba'ul insan yawma idzin bima qaddama wa akhar. Apalagi kalau dengan amal-amal yang buruk, nyesel. Nyesel kenapa dia kerjakan, nyesel kenapa nggak sempat dia jadi orang yang lebih baik lagi. Dan belum juga sampai hari kiamat, hari kematian aja nanti kita nyesel. Surat Al-Munafikun, surat 63. Nanti ayat Bunda cari. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Begitu tiba kematian, sakaratul maut menyapa, semua kita akan bilang, ya Rob, boleh nggak minta tangguh sebentar? Fa asaddaqa kayar karena saya mau sedekahkan semua harta. Wa akum minas salihin. Aku mau jadi orang soleh. Dan semua orang tuh tandanya kalau ada cita-cita pengen sedekahkan semua harta, nah dia udah orang baik yang suka sedekah. Tapi masih ada yang masih bisa disedekahin. Belum sempat. Wa aku minas solihin dan saya mau jadi orang soleh. Orang lebih soleh lagi. Dan ayah bunda, kebaikan itu lakukan dari yang kecil, 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 kecil. Makin besar. Sama seperti nanam pohon dari biji. Kemudian dia akan tumbuh jadi pohon kecil. Tumbuh semakin besar. Nanti punya buah. Dari satu biji jadi satu pohon besar, berbuah, berbuahnya punya bibit lagi, kemudian nanam lagi. Makin gede, makin lebar kebun, makin luas. Demikian juga amal soleh, ya bunda. Jadi Rasulullah SAW kalau diberikan pilihan, maka beliau akan pilih yang paling mudah selagi tidak berdosa. Ini prinsip dalam ibadah, prinsip dalam melakukan kebaikan. Jadi Rasulullah SAW akan melakukan, kalau diberi pilihan, Rasulullah SAW akan pilih yang paling mudah selagi tidak berdosa. Cari nanti hadisnya cuma ya bunda. Jadi maknanya lakukan yang kebaikan yang tidak membosankan. Jangan langsung pengen setiap hari mau baca Al-Quran 10 juz, tapi nggak seneng. Nanti malah bosan. Malah makin jauh dari Al-Quran. Jangan pengen malam nanti pengen sholat tahajud 11 rakaat. Padahal sebelumnya 8 rakaat itu juga belum terbiasa. Jangan 8 rakaat, 6 rakaat juga belum terbiasa. Jangan 6 rakaat, 2 rakaat belum terbiasa. Mulai dari yang kecil. Nah, nanti kebaikan tuh makin banyak. Mereka yang biasa bersedekah miliaran, itu karena sudah terbiasa sedekah ratusan juta. Orang yang bisa sedekah ratusan juta karena sudah terbiasa sedekah puluhan juta. Nanti yang biasa sedekah puluhan juta karena sudah terbiasa sedekahnya jutaan. Jadi insya Allah nih, ayah bunda kayaknya wajah-wajahnya, tampang-tampangnya kayaknya amat layak bisa sedekah miliaran. Insya Allah. Amin. Yang ngomong amin dikit banget ini, kayak nggak percaya diri kayaknya. Amin. Jadi insya Allah. Jadi itu Amin.
Yunabba'ul insan yawma idzin bima qaddama wa akhar. Semua kita ntar pasti nyesal dan dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikasih tahu ini sudah dikerjakan, ini yang belum. Dan pengennya ayah bunda pengennya kayak catatan amal kita kayak melebihi catatan setoran tulisan. Kalau hari Jumat sampai hari Ahad, yang itu buku catatannya banyak. Yang nggak nyetor-nyetor, catatannya kosong. Nah itu setiap huruf yang disetorkan itu ntar bakal dihitung pahalanya. Kalau baca aja satu hurufnya 10, nah kalau nulis itu, nah nebak-nebak berkali-kali nulis, wah pahalanya banyak. Amin. Nah, Bu Eni, amin, kenceng banget Bunda ini. Semangat, Mas Bob. Insya Allah. Jadi, nah itu ayah bunda, ada yang pernah kita kerjakan, ada yang belum kita kerjakan. Amal soleh banyak nggak? Ada nggak yang belum kita kerjakan? Banyak. Amal banyak, soleh banyak. banyak sekali. Jadi kemarin tuh Usbab eh, ngobrol sama dai muda, dan dai ini Masya Allah masih 29 tahun, tapi dakwahnya Masya Allah. Dan beliau ceritalah bahwa saya majelis tuh Usbab katanya banyak sekali anak-anak yang gawat-gawat, akhirnya alhamdulillah hijrah. Mereka bisa sholat aja udah senang banget. Dan ya pendekatannya begitu. Ada dosa-dosa yang mereka kerjakan yang kayaknya Usbub nggak pernah kebayang. Apa? Mereka bikin channel YouTube Usbub. Gitu. Nah, mohon maaf nih, channel YouTube itu mengekspos perempuan dimandiin, wah dapat puluhan juta views. Coba dosanya itu gila nggak tuh? Ya, benar. Jadi kalau setiap bulan mereka dapat ratusan juta, ada dosa kayak begitu. Tapi Masya Allah, ini amal soleh nih yang dikerjakan Ustaz itu. Dia nggak ngajar ngaji, anak-anak yang model begini ikutan taubat, ikut ngaji, segala macam. Dia tutup akunnya, ditutup aja meskipun menghasilkan ratusan juta. Tapi sekarang payah Ustaz. Kenapa? Karena begitu nggak punya penghasilan, mereka sakau juga. Ya bunda, jangan ngira ninggalin dosa itu gampang. Berat itu. Dulunya bisa menghasilkan duit ratusan juta, bisa menghasilkan miliaran, seperti yang dihasilkan oleh para koruptor. Begitu nggak punya duit, wah galau. Mereka minta kepada saya, Ustadz, kata dai muda ini, boleh nggak sebulan satu aja bikin video-video lagi supaya dapat penghasilan? Saya bilang nggak boleh, kata Ustadz itu. Nggak boleh. Kalau hal yang haram sekali ditinggalkan, jangan pernah balik lagi. Jadi dalam hati saya, ya Allah, nih dai muda dikasih inspirasi sama Allah Subhanahu wa taala untuk ngerangkul orang-orang yang udah jauh banget. Orang-orang yang menganggap perbuatan dosa besar seperti nggak dosa lagi. Jadi itu amal soleh yang belum pernah kita tahu, dan alhamdulillah dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala lewat lisan dai muda ini. Jadi yunabbaul insanu yauma idzin bima qaddama wa akhar. Nah, itu juga sekaligus dosa-dosa yang enggak pernah kita tahu, ayah bunda. Jadi ada dosa yang setan aja geleng-geleng kepala tuh. Perasaan gue nggak pernah ngajarin kayak begini. Lu segila gitu. Ayah bunda nanti bakal baca dalam surah Al-Hasyr. Ya. Kama sali syaitan itu qala lil insani kur. Falamma kafara qala inni akhafullah rabbal alamin. Seperti setan yang bilang kepada manusia, kufurlah kamu.
jadilah orang kafir. Falamma kafir, maka setan bilang, ana bari'um minka, saya nggak tanggung jawab. Ini khafullah rabbal alamin. Suaranya siapa bocor? Inni khafullah rabbal alamin. Saya takut sama Allah rabbal alamin. Jadi setan aja masih takut sama Allah. Manusia yang terjerumus setan, setan aja geleng-geleng kepala. Gue nggak segitunya lagi gilanya. Nanti kalau ayah bunda nggak percaya cari itu dalam surah Al-Hasyr. Setan aja nggak mau tanggung jawab saking gilanya manusia. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Balil insanu ala nafsihi basira. Tapi manusia terhadap dirinya itu dia jadi saksi. Walau alqa ma'azira, meskipun banyak benar alasan-alasan yang dia kemukakan. Manusia itu bakal jadi saksi dirinya sendiri. Meskipun ntar di hari kiamat dia udah takut, dia nggak ada nggak berkutik gitu. Dia tahu belum juga udah dihisap udah gemeter duluan. Keringatnya ada yang sampai ke mata kaki, ada orang yang keringatnya sampai seperut, sedada, seleher, ada yang tenggelam. Itu udah kondisi masing-masing tuh, ayah bunda. Kenapa? Biasanya kalau keringat itu boleh jadi ruangan udah dingin, kurang AC-nya kayak gimana. Tapi kalau disuruh tampil ke depan gitu, nggak tahu keringetan. Siapa yang suka begitu ya bunda? Jadi perasaannya ruangan udah dingin banget. Studio TV, Masya Allah, dinginnya luar biasa. Tapi begitu megang mic, suruh ngomong di depan, keringetan. Gede-gede banget keringet. Nah, itu gambaran ya. Rupanya sedingin apapun kagak ngaruh. Kalau kitanya lagi grogi, itu keringat bisa keluarin segede-gede apapun. Demikian juga ya Bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti di hari kiamat ada orang yang keringatnya banyak banget. Sampai tenggelam sama keringatnya sendiri. Kenapa? Ya grogi. Grogi belum juga dipanggil ngadab ila rabbika yauma idzinil mustaqar. Nah dia udah grogi. Balil insanu ala nafsi basira. Tapi manusia itu jadi saksi atas dirinya sendiri. Walau alqa ma'adir, meskipun dia mengemukakan banyak banget alasan. Terbiasa bohong, masih aja bohong. Dan nanti baliknya ke surat Yasin ayat 65 tuh ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Karena ngoceh, bohong mulu, kagak jelas, muter-muter jawabannya. Dah, tutup aja mulut. Dan yang berbicara apa? Nah, ini tangan, bersaksi kakinya atas apa yang dulu pernah dia kerjakan. Jadi, Masya Allah. Nah, ini ya Bunda ayat 1-15, nikmatin. Yang belum hafal, masih belum ajak, nah, nikmatin. Kemarin tuh share-nya dari Ustadz Hilal tuh, beliau dapatkan dari IG yang di-share di grup Indah tuh. Jadi, bukan perkara berapa banyak hafalan kita, tapi sejauh mana kita menikmati Al-Quran. Jadi kalau kita sudah merasakan nikmatnya, maka insya Allah hafalnya ajak. Tapi kalau dikejar hafalannya, maka nggak ada kenikmatan yang bisa dirasakan. Jadi nikmati. Bagaimana Allah bersumpah tentang hari kiamat sampai ayat 15 itu yang kita sudah pelajari hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kehidupan kita dunia dan akhirat dengan Al-Qur'an. Dan semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang Allah lindungi dari kepanikan hari kiamat dan juga kesibukan dunia yang melenakan, dan Allah berikan kita kehidupan dunia yang bahagia, di akhirat yang lebih indah lagi, dan Allah lindungi kita dan orang-orang yang kita cintai dari siksa api neraka. Jazakumullah, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.